ada 4 hal di dalam dunia ini yang membuat segala sesuatunya atau membuat situasi berubah di dunia ini. Pertama adalah satu, kita sendiri. Kita sendiri punya pandangan, punya cara pandang, mempunyai cara berpikir, satu hal, ya kan? Yang kedua, orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang benci. Apapun pandangan mereka, itu membuat banyak hal berubah dalam hidup kita. Yang ketiga, jangan kesusu bilang Tuhan ya. Yang ketiga itu setan dan iblis ini yang juga suka mengganggu kita. Yang keempat, Tuhan. Jadi ada 4 hal di dunia ini yang menyebabkan semuanya berubah. Kenapa kita masuk salah satunya? Jangan berpikir bahwa semua hanya karena Tuhan, semua hanya karena iblis. Banyak orang bilang, aku mau ke sini, boleh nggak ya? Aku mesti tanya Tuhan. Kalau nggak boleh, Tuhan nggak ngasih ini pasti. Belum tentu itu Tuhan. Karena kita punya hak bebas. Itu yang perlu kita hati-hati. Kita punya hak bebas, kita punya hak asasi. Tuhan itu membiarkan, kadang-kadang dia membiarkan cara berpikir kita, cuma dia mengarahkan, memang dia mengarahkan, tetapi dia juga membiarkan keputusan-keputusan kita. Itu yang perlu kita pahami, bahwa jangan selalu kalau kita gagal, jangan selalu kalau kita ada masalah, kalau kita menghadapi masalah, maka kita bilang, Tuhan tidak berkenan. Belum tentu, mungkin karena kita kurang hati-hati. Nah, itu dia. Mungkin kita kurang cermat. Bahkan Tuhan bilang apa? Dia bilang, kita mesti cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu yang Tuhan mau. Jadi pemahaman itu yang perlu kita pegang. Jadi di dalam hidup ini, marilah kita itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Karena kita sedang menghadapi dunia yang jahat. Belum tentu orang-orang, nah begini, kemarin kita melihat di belakang saya itu backgroundnya kan sawah. Bagi seorang petani, hujan itu menyukakan nggak bagi mereka? Menyukakan. Tapi bagi kita orang kota, hujan suka nggak? Nggak suka. Tapi hujan harus terjadi nggak? Harus terjadi. Kalau nggak terjadi, sawahnya tidak terairi dengan baik. Tidak akan ada tanaman. Kelanjutannya apa? Kita tidak bisa makan. Itu karena hujan yang tidak turun. Tetapi hujan yang turun, yang satu menyukakan petani, yang satu tidak menyukakan orang-orang kota. Tetapi hujannya tetap sama, hujan yang disenangi oleh petani itu sama dengan hujannya orang kota. Jadi itu hujan bukan berbeda, bukan karena hujan yang baik itu disenangi oleh petani dan hujan yang tidak baik itu dibenci oleh orang kota. Enggak, itu adalah satu hal yang sama, tetapi cara pandang yang berbeda. Nah, itu yang marilah kita memahami, kita mengerti. Kalau hujan orang kota, harusnya juga ikut bersyukur. Karena apa? Sudah dibuatkan payung didesain untuk supaya mengatasi hujan. Tapi saya mau naik motor, Pak. Nah, naik motor itu juga gampang. Ada yang namanya jas hujan, sehingga itu bisa teratasi. Makanya kita mesti punya pikiran, memandang segala sesuatu dengan hal yang positif. Jangan melihat negatifnya saja, walaupun itu adalah suatu halangan. Kalau kita mau pergi, orang kota kalau mau pergi melihat hujan, pasti juga merasa, mau pergi kok hujan. Iya kan? Ya sudah, akalin keadaan. Tapi kalau orang desa ngomong, wih hujan, puji Tuhan, besok saya bisa nanam padi lagi. Saya bisa, ini musim hujan sudah mulai, maka saya bisa nanam padi lagi. Sawahku terairi dengan baik. Atau puji Tuhan, kebunku nggak perlu disirami karena hujan. Jadi saya tinggal tunggu aja, kemudian nanti bersih-bersih pulang. Nggak perlu di kebun terus seharian nyiramin, menyalakan air dan segala macam. Nggak perlu seperti itu. Nah, itu satu cara pandang terhadap satu hal yang mempunyai dua aspek yang berbeda. Nah, bagaimana dengan kita? Makanya Tuhan mau apa? Kita mesti mempunyai pemikiran-pemikiran yang baik. Pembaharuan budi itu yang diperlukan supaya kita ngerti apa yang Tuhan mau, ngerti apa yang terjadi. Jadi kita jangan sampai dibodohin oleh dunia. Dunia ini jahat, Bapak Ibu.
wah dunia itu kacau. Ya memang dunia kacau, dunia itu memang jahat. Jadi ya sudah, tapi itulah sebabnya Tuhan memberi kita kepandaian, Tuhan memberi kita hikmat. Bahkan Tuhan bilang apa? Kalau kurang hikmat, mintalah hikmat. Kalau kurang kurang ngerti, bertanyalah kepadaku. Sering satu hal itu saya tanyakan, sering sering saya bertanya kepada Tuhan. Tetapi bertanya kepada Tuhan itu berbeda dengan bertanya kepada ChatGPT gitu ya. Kalau ChatGPT begitu kita masuk klik langsung keluar. Bertanya dengan Tuhan itu Tuhan akan menjawab suka-suka dia. Bukan hanya suka-suka dia, dia juga memperhatikan situasi kita. Apakah situasi kita di dalam kondisi yang siap menerima jawaban-jawaban Tuhan atau tidak. Makanya saya dulu sampai sekarang pun masih kalau saya lagi sedang merenungkan firman, itu saya biasanya dijawab oleh Tuhan. Nanti kalau saya nggak ngerti gitu ya, saya tanya Tuhan. Maka dia akan jawab dia sampai saya itu pada saat saya betul-betul rileks. Kadang-kadang saya juga saat lagi diem, lagi juga Tuhan suka berbicara. Jadi sering-seringlah kita berdiam di hadapan Tuhan. Jangan di hadapan Tuhan hanya untuk minta. Itu yang diperlukan, itu yang perlu kita pahami. Jangan datang kepada Tuhan hanya minta tolong, tapi seringlah datang dan merenungkan, seringlah berdoa. Itu yang perlu kita lakukan. Bahkan lebih dari itu, kalau kita berdoa, tetapkan jam doa kita. Itu penting Bapak Ibu, tetapkan jam doanya. Tuhan nggak minta jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Nggak minta. Tuhan nggak minta. Tetapi mari kita menetapkan sendiri, mau doa jam berapa, mau ketemu Tuhan jam berapa. Tetapkan. Ada yang bilang, jam 1 pagi saya sudah, silahkan. Itu yang paling pagi, nggak ada orang, siapa bilang nggak ada orang. Banyak orang datang kepada Tuhan jam 1 juga, jam 2 juga, jam 3 juga. Tetapi yang penting bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan pada saat kita minta Tuhan, kita datang kepada Tuhan, jangan hanya mengeluh, jangan hanya minta, tapi bertanya. Boleh loh bertanya. Kadang-kadang juga diam. Diam itu nanti Tuhan akan ngomong sama kita. Beri dia ruang dan waktu untuk dia berbicara, untuk dia menyampaikan banyak hal kepada kita. Percayalah, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka dia akan menjawab kita. Di Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di dalam banyak hal, mari kita cerdik seperti ular. Gunakan segala hal. Gunakan tools yang ada di dunia ini. Apa tools yang ada di dunia ini? Di dunia ini ada dokter. Dokter itu untuk menyembuhkan. Pak, bisa nggak doa kepada Tuhan minta sembuh? Bisa. Bisa nggak doa minta kepada pendeta sembuh? Bisa. Tapi bisa nggak kita ke dokter minta tolong diobatin? Bisa juga. Jadi banyak cara yang bisa kita pakai. Tapi marilah kita berpikir secara logis saja. Makanya pada waktu itu yang Bu Eeng sedang sakit saat itu, dia tanya ke saya, Pak, saya perlu ke dokter atau gimana? Ke dokter, saya bilang. Waktu dia ke dokter, kemudian dokternya nyarankan kemo waktu itu. Terus dia tanya saya lagi, Bu Eng tanya saya lagi, Pak, ini perlu kemo enggak? Saya bilang, saya pribadi kurang setuju dengan kemo. Karena kanker atau tumor itu pertumbuhannya lebih cepat daripada sel tubuh kita. Di kemo, kanker atau tumor itu pun juga mengecil. Tetapi tubuh kita kena enggak? Kena juga. Maka saya juga kurang setuju dengan kemo. Tapi waktu saya jawab sama Bu Eeng, kita berdoa saja. Saya bilang nanti kalau kalau memang harus kemo, biar kemo. Kalau memang nggak perlu kemo, nggak perlu kemo. Begitu Bu Eeng ke rumah sakit untuk tanya ke dokter konfirmasi minta schedule kemo dan segala macam, dokternya bilang apa? Oh ini nggak perlu kemo, ini tinggal operasi saja. Karena
saat itu tumornya sudah membesar dari kita tahu kesaksian Bu Eeng dari 11 menjadi 13 kalau nggak salah sampai atau 15 senti ya membesar sekali. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh CT scan dan segala macam sehingga mau dioperasi saja dan operasinya mau eh, potong potong ususnya dikeluarkan dari samping. Saya nggak tahu apa namanya, lupa saya. Bu Eng tanya saya lagi, Pak gimana Pak? Jalanin semuanya. Kita doakan tapi. Yang penting kita tetap berdoa. Apapun terjadi tetap berdoa. Saya nggak mau mengutus jalur kedokteran karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Akhirnya Bu Eeng juga berdoa dengan imannya. Nah ini penting. Di saat kita didoakan untuk kesembuhan, itu yang bersangkutan juga harus tumbuh imannya. Seperti Yesus pada saat dia di kolam kolam Betsaida. Kalau dia mau menunjukkan kuasanya di kolam Betsaida itu tempat orang lumpuh, tempat orang buta. Kenapa dia nggak bilang, ayo baris semua sini kita doakan. Saya punya teman orang ateis juga bilang begitu. Kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, kalau pendeta-pendeta bisa mendoakan, kenapa kamu nggak ke rumah sakit aja? Beres semua, doakan semua sembuh, beres. Nggak begitu jalannya proses kesembuhan. Harus timbul iman juga dari penderitanya. Harus ada iman. Makanya nggak semua disembuhkan. Makanya Tuhan Yesus pada saat dia ke kolam Betsaida, dia langsung menuju ke satu orang. Karena orang ini sebetulnya sudah siap. Secara iman dia siap, tetapi secara pikiran dia belum siap. Sehingga ditanya dan terjadi proses dialog seperti kita baca di Alkitab, kemudian Tuhan bilang, aku mau engkau sembuh. Maka dia bisa berdiri, bisa berjalan. Itu proses mujizat yang terjadi. Proses pertolongan Tuhan yang terjadi. Segala sesuatu Tuhan pakai. Tools yang ada Tuhan pakai juga. Itu yang penting Bapak Ibu. Makanya mari kita merubah cara berpikir kita. Kalau sudah didoakan nggak perlu ini, enggak juga. Kalau sudah ke dokter nggak perlu, enggak juga. Bila perlu lakukan semuanya, tetapi prioritaskan Tuhan, prioritaskan iman kita. Itu yang paling penting. Tetapi pakai tools yang ada sehingga kita tahu ceritanya pada saat Bu Eng ke rumah sakit dioperasi, ternyata tumornya bukan 15 cm tapi tinggal 3 cm. Sehingga tidak jadi dipotong, tidak jadi yang dipotong yang diambil hanya tumornya saja dan ususnya tidak jadi potong keluar. Itu adalah sebuah proses dan itu adalah sebuah cara pandang, itu adalah cara berpikir yang logis. Kita pakai semuanya, enggak apa-apa. Itu yang perlu kita pahami. Nah, di dunia juga begitu, dalam proses ini adalah proses kesehatan. Kalau proses bisnis bagaimana? Lakukan tools-tools yang ada. Saya sendiri tadinya adalah seorang orang IT, saya orang komputer. Saya memahami yang namanya SAP. Kalau Bapak Ibu punya anak yang pendidikan komputer, maka tahu SAP itu apa? Itu adalah sistem untuk. Jadi semua juga bekerja secara sistematis, semuanya harus ada. Hukum juga demikian. Kita pakai tools yang ada. Tetapi saya juga belajar teologi gitu kan. Saya juga lulusan teologi juga. Saya kuliah lagi setelah itu. Itu semuanya kita perlukan supaya kita bukan cuma mengandalkan doa, doa, doa puasa, bila perlu doa puasa. Enggak, sistem dunia juga harus kita pakai. Jadi tadi itu kan ada 4 itu kan. Tuhan, iblis, manusia, dan kita. Ini yang perlu kita hati-hati di dalam berproses. Supaya kita itu mempunyai hikmat. Kita mempunyai pemahaman. Dan kita menjadi orang yang tidak mudah diperdaya. Hati-hati. Makanya Tuhan bilang, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tujuannya apa? Supaya kita tidak mudah diperdaya oleh manusia, diperdaya oleh sistem, diperdaya oleh keadaan. Itu sangat menyedihkan, itu sangat menyakitkan. Jadi mari kita belajar firman dan kita juga cerdik dan tulus dan kita melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Seperti tadi yang disebut di awal, hujan dilihat oleh orang-orang kampung, oleh orang-orang desa, itu adalah satu kebaikan, tetapi kita lihat itu sebagai hal yang tidak baik. Dan satu hal,
Jangan selalu berkata bahwa ini pasti kerjaan iblis, ini pasti kerjaan Tuhan. Karena iblis dan Tuhan ternyata dia bisa bekerja bersama, bukan bekerja sama ya, bekerja bersama di dalam satu hal. Ayatnya di mana? Nah, ini yang penting. Ngomong itu harus berdasarkan ayat. Dalilnya ada. Kalau tetangga kita kan ngomong dalilnya ada. Nah, ayatnya itu di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi iblis itu selalu berusaha menghancurkan usaha kita. Apapun yang kita lakukan, iblis selalu berusaha menghancurkan. Apa yang Tuhan sudah buat baik, dia hancurkan. Makanya kita mesti hati-hati. Tadi saya sebut bahwa di dunia ini kita mesti hati-hati. Gunakan semua tools yang ada. Gunakan seluruh peralatan yang ada. Gunakan sistem yang ada. Kita harus bisa menggunakan sistem yang ada. Jangan sampai kita menjadi kurang hikmat. Jangan sampai kita menjadi diperdaya oleh orang-orang dunia. Hanya karena kita kurang hikmat. Karena apa? Karena itu tadi pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu yang perlu kita pahami. Tetapi itu masih koma. Untung ayat ini masih koma, Bapak Ibu. Titik koma. Di situ ada titik koma. Aku datang. Nah, ini dia. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi Bapak Ibu, kalau iblis mempunyai rencana untuk membunuh kita, membuat kita tak berdaya, membuat kita cemas, membuat kita ketakutan, membuat kita stres, membuat kita nggak tahu harus melangkah kemana. Nah, pada saat-saat seperti itu, cari Tuhan. Sehingga di dalam kalimat berikutnya dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi walaupun iblis itu kurang ajar, dia yang menghancurkan semua usaha kita, tetapi Tuhan datang kepada kita supaya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah sebabnya Tuhan dan iblis ini bekerja bersama. Bukan bekerja sama, seperti tadi saya bilang ya, bukan bekerja sama, bekerja bersama. Dan bukan simultan, ini enggak simultan karena arahnya berlawanan. Iblis itu sengaja untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tahu bedanya ya, mencuri, mencuri sukacita kita, membunuh hidup kita, dan membinasakan jiwa kita. Itu tugasnya iblis, tujuannya iblis. Sedangkan Tuhan datang untuk memberi hidup. Jadi, mari kita mempunyai pandangan yang berbeda dengan dunia. Hanya melihat dari satu sisi. Kehancuran kemudian bilang, aku sudah hancur. Aku sudah tidak ada apa-apanya. Aku sudah tidak berdaya. Tidak, Bapak Ibu, masih ada Tuhan. Tuhan yang kemudian dia akan memberi kepada kita hidup. Hidup yang berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Jadi, mari kita pandang Tuhan. Di dalam segala situasi, di dalam segala kegagalan kita, di dalam segala situasi atau sakit kita, bahkan sakit kita, kita hanya melihat Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan. Tuhan, tolong bagaimana cara mengatasi ini. Tuhan, ini aku sudah salah langkah. Bagaimana aku harus melangkah berikutnya. Tuhan, ini jalannya kok buntu. Bagaimana aku harus berjalan lagi? Pintu yang mana? Tanya Tuhan, minta Tuhan untuk bukakan pintu. Dan minta Tuhan untuk sembuhkan sakit penyakit kita. Minta Tuhan memberikan pengarahan. Minta Tuhan untuk memberikan pengharapan kepada kita. Dan berharaplah penuh kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Loh, ini orang yang dipercaya. Belum tentu, karena orangnya bisa dipercaya, tetapi pada satu situasi, pada satu keadaan, dia bisa bermasalah dan kemudian menimbulkan masalah. Bisa nggak demikian? Bisa. Makanya tetap bertahan, tetap bergantung kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi pada malam hari ini, mari kita merubah pandangan kita, merubah cara berpikir kita, dan merubah bahwa anggapan kita bahwa Tuhan selalu ada.
untuk kebaikan. Berharap kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Jangan berharap kepada manusia. Apapun yang terjadi. Dolar boleh naik tinggi. Dolar boleh 7.000 17.000 ya. 17.000, hampir 17.400. Tetapi Tuhan pasti akan tolong kita. Jangan takut, jangan gentar, percaya saja bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu menolong kita. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga kita semuanya diberkati, kita semuanya memahami dan kita mengerti kasih karunia Allah selalu menyertai kita, pertolongannya selalu ada, dan Dia selalu membukakan pintu pada saat pintu tertutup. Dia selalu membukakan jalan pada saat tidak ada jalan. Dan Dia juga menyembuhkan pada saat kita sakit. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami semuanya, Engkau yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu. Kesalahan kami serahkan. Kekerdilan kami serahkan. Ketakutan kami serahkan. Kecemasan kami pun kami serahkan. Biarlah hanya sukacita dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang turun kepada kami semuanya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat langkah-langkah yang terbuka. Kami boleh melihat jalan-jalan baru yang sudah Kau siapkan. Kami boleh melihat pintu-pintu baru yang sudah Kau siapkan. Bahkan kami juga akan merasakan kesehatan-kesehatan baru yang Kau berikan Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang diberkati sama-sama katakan amin.